Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prima Reksa Waluya akan menjelaskan ulang mengenai beberapa materi yang telah saya pelajari dari matkul karakter building. Materi yang pertama mengenai integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah salah satu bentuk kualitas terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan perilaku, nilai, metode, sarana, prinsip, harapan, dan keterpaduan sebagai hasil. Orang yang memiliki integritas berarti memiliki kepribadian yang jujur dan kuat. Integritas sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu integrate, yang artinya sikap tegas untuk tidak ingin korupsi, berpegang teguh pada prinsip, dan menjadi dasar untuk berhubungan dengan diri sendiri sebagai nilai moral. Arti lainnya juga kualitas, sifat, atau kondisi yang menunjukkan satu kesatuan yang utuh memiliki potensi dan kemampuan untuk memancarkan otoritas, kewibawaan, dan kejujuran. Kejujuran dalam hal ini bukan hanya omongan, pemanis retorika, tapi juga tindakan. Jika dimulai dengan kejujuran, kredibilitas, dan banyak akhlak mulia lainnya, maka karakter inilah yang sangat dibutuhkan oleh setiap pemimpin saat ini, bahkan untuk selamanya. Karakter agung ini tentu akan bermuara pada manusia pilihan Al-Mustafa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurna karakter manusia. Salah satu bentuk integritas pribadi akan terlihat percaya diri dan elegan, serta tidak mudah terpengaruh oleh sesuatu hanya untuk melewati kegembiraan atau kesenangan sesaat. Seseorang yang tulus lebih berhasil ketika mereka menjadi pemimpin, baik formal maupun informal. Dr. Kenneth Boa, presiden dari Pelayanan Refleksi Atlanta, menggambarkan integritas sebagai kebalikan dari kemunafikan. Tidak memenuhi syarat untuk memimpin orang lain dibandingkan kepribadiannya yang lebih tinggi. Kejujuran diperlukan untuk semua orang, bukan hanya pemimpin, tetapi mereka yang dibimbing. Orang menginginkan jaminan bahwa pemimpinnya dapat dipercaya untuk menjadi pengikut. Orang yang hidup dengan itikat baik bersedia atau tidak mampu merusak kepercayaan orang yang dipercayainya. Ini adalah tanda integritas dengan bentuk bertanggung jawab, bahkan ketika orang tersebut merasa tidak enak mengatakannya. Integritas lebih berkaitan dengan hati. Kemampuan untuk melatih hati nurani termasuk kejujuran, ketulusan, dan dedikasi. Integritas dibangun di atas 3 elemen kunci, yakni nilai kepemimpinan, koherensi, dan komitmen. Nilai-nilai ini adalah pedoman yang dibutuhkan manajer di lapangan. Integritas ini menjadi kuat ketika seseorang pemimpin konsisten antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan, dan berkomitmen untuk itu. Tanpa integritas, kita akan kehilangan kepercayaan orang lain, menjauhi kita untuk menghindari kekecewaan. Integritas adalah praktik bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang konsisten
dan tanpa kompromi terhadap prinsip, nilai moral, dan etika yang kuat. Integritas tidak berubah dan tidak tergoyahkan dalam mendukung nilai-nilai luhur dan keyakinan seseorang. Definisi lain dari apa itu integritas adalah konsep yang berkaitan dengan koherasi antara perilaku dan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan ketepatan atau ketepatan tindakan seseorang. Lawan dari integritas adalah kemunafikan. Ketika tindakan orang sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang mereka ajarkan, mereka disebut memiliki integritas. Sederhananya, kualitas orang yang tulus hanya ditunjukkan oleh kata-kata dan tindakan, bukan oleh yang tidak bisa menjaga kata-kata. Orang yang tulus bukanlah orang yang memiliki banyak wajah yang sesuai dengan motivasi dan minat kepribadiannya. Integritas adalah pribadi yang penting bagi para pemimpin. Manajer yang tulus memenangkan kepercayaan dari karyawan. Manajer yang tulus dipercaya karena apa yang mereka katakan adalah apa yang mereka lakukan. Untuk memahami apa itu integritas lebih luas, ada integritas menurut beberapa para ahli ya. Yang pertama ada menurut Henry Cloud, integritas adalah seseorang yang terintegrasi penuh dalam setiap bagian dari dirinya, bekerja dengan baik dan tidak dapat dipisahkan dari menjalankan fungsi sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Integritas terkait erat dengan keutuhan dan keefektivitas seseorang sebagai pribadi. Ada juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah integritas adalah kesatuan utuh kualitas, sifat, dan kondisi dengan potensi dan kemampuan untuk memancarkan wibawa integritas. Menurut Jacobs pada 2004, integritas menekankan kekekalan moral, kejujuran pribadi, atau kejujuran. Menurut Butler dan Cantrell, integritas didefinisikan sebagai reputasi yang kredibel dan jujur dari mereka yang menjelaskan istilah kepercayaan dalam konteks organisasi. Dan juga ada ciri-ciri integritas. Yang pertama, orang yang tidak memiliki kedok tertentu dan tujuan lain selain apa yang diperlihatkan. Yang kedua, orang yang berperilaku sesuai dengan apa yang diucapkannya. Yang ketiga, orang yang sama sifat dan perilakunya di depan umum maupun di belakang. Yang keempat, memiliki konsistensi antara apa yang diimani dan dilakukannya. Yang kelima, orang yang konsisten antara nilai hidup yang dianut dan hidup yang dijalankan. Sebenarnya istilah integritas jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, karena tidak semua orang mengetahui dan memahami arti dari apa itu integritas secara lebih detail. Kata integritas digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena mengacu pada sikap dan sifat seseorang. Seseorang dikatakan berintegritas jika memiliki kepribadian dan karakter sebagaimana dirinya bisa dipercaya dan jujur, lalu memiliki komitmen
bertanggung jawab, menepati ucapannya, setia, menghargai waktu, memiliki prinsip setia pada nilai-nilai hidup. Di Indonesia ada beberapa tokoh yang sangat terkenal akan sifat integritasnya. Salah satunya ada MH, wakil presiden yang pertama. Lalu ada Kiai Haji Agus Salim dan juga Jenderal Hugeng. Bahkan ada anekdot soal mantan Kapolri Jenderal Hugeng Imam Santosa. Anekdot itu pun sempat dilontarkan almarhum Gus Dur. Anekdot itu tentang polisi yang tidak bisa disuap, yakni adalah polisi tidur dan juga Jenderal Hugeng. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang self-esteem. Apa itu self-esteem? Self-esteem adalah sebuah pikiran, perasaan, dan pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri. Kesehatan self-esteem ini ditentukan oleh seberapa kamu bisa percaya diri, mencintai diri sendiri, mengapresiasi diri sendiri, dan menghargai diri sendiri. Karena pentingnya self-esteem, kita harus memiliki self-esteem yang sehat. Kesehatan self-esteem ini sangat memengaruhi prestasi, relasi kita dengan orang lain, dan rasa puas terhadap diri sendiri. Jika self-esteem kita tidak sehat, dapat membuat kita menjadi depresi. Potensi diri tidak dapat berkembang, bahkan bisa terjerumus ke dalam hubungan yang tidak sehat. Self-esteem yang terlalu tinggi juga menyebabkan kita tidak bisa mengetahui kesalahan dan belajar dari kesalahan. Bahkan hal ini bisa menyebabkan gejala narsistik dan megalomania. Menurut para ahli, dari Branden 2005, self-esteem adalah keyakinan dari tindakan kita untuk menghadapi tantangan kehidupan. Self-esteem adalah keyakinan untuk kita bahagia, perasaan berharga, serta kelayakan diri yang memungkinkan kita untuk menegaskan kebutuhan dan kenikmatan hasil dari kerja kita. Yang kedua ada dari Tambunan 2001. Self-esteem adalah sikap individu dalam penilaian dirinya sendiri yang diungkapkan dalam sikap positif maupun negatif. Self-esteem berkaitan dengan bagaimana orang menilai dirinya sendiri dan akan memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri dari self-esteem. Ciri-ciri self-esteem ini dibagi menjadi dua, yaitu ciri self-esteem sehat dan self-esteem rendah. Ciri self-esteem sehat yang pertama adalah dapat menolak permintaan orang jika kamu merasa tidak ingin melakukannya. Yang kedua, tidak selalu memikirkan pengalaman negatif pada masa lalu. Yang ketiga, dapat mengekspresikan kebutuhan diri. Yang keempat, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Yang kelima, memiliki percaya diri yang tinggi. Yang keenam, memiliki pandangan hidup yang positif. Yang ketujuh, menghargai diri sendiri. Yang kedelapan, mencintai diri sendiri. Ciri dari self-esteem rendah, yang pertama, percaya bahwa orang lain lebih baik daripada diri sendiri. Yang kedua, selalu terpaku pada kelemahan diri sendiri. Yang ketiga, takut gagal dalam mencoba sesuatu yang baru. Yang keempat, sulit untuk menerima pujian dari orang lain. Yang selanjutnya, lupa dengan diri sendiri dan selalu mendahulukan orang lain.
Sulit untuk menolak permintaan orang lain jika kamu tidak benar-benar ingin melakukannya. Tidak percaya pada diri sendiri. Selalu membandingkan kualitas diri sendiri dengan orang lain. Ada beberapa faktor yang memengaruhi self-esteem. Yang pertama ada opini orang lain. Opini orang lain ini seperti opini teman, keluarga, tetangga, dan lain-lain. Yang kedua ada pikiran diri sendiri. Tidak hanya pengaruh dari orang lain, diri sendiri juga dapat memengaruhi self-esteem yang dimiliki. Misalnya ketika kamu sedang banyak beban pikiran, maka janganlah berkata, saya tidak bisa melakukan ini, saya akan gagal. Hal tersebut akan menjadi sugesti. Kamu akan semakin yakin bahwa kamu akan gagal. Yang ketiga ada keterampilan diri. Self-esteem bisa ditingkatkan dengan mengasah keterampilan kamu. Semakin banyak keterampilan yang kamu punya, maka semakin tinggi juga self-esteem milikmu. Yang keempat ada pola asuh masa kecil. Salah satu cara untuk meningkatkan self-esteem adalah dari pola asuh sewaktu kita kecil. Yang kelima ada keterbatasan yang dimiliki. Tidak bisa kita pungkiri bahwa keterbatasan bisa menjadi suatu penghalang dalam beraktivitas. Rasa kurang percaya diri akan timbul karena kita memiliki keterbatasan. Kamu akan berpikir bahwa kamu tidak bisa melakukan hal yang orang lain bisa lakukan. Kamu akan terus merasa gagal karena keterbatasan. Ada beberapa cara untuk meningkatkan self-esteem, yaitu 1. Kenali diri sendiri. Kamu adalah satu-satunya orang yang sangat mengenal diri kamu sendiri. Kenali lebih dalam dirimu, cari tahu potensimu, dan cari tahu juga kekuranganmu. Kerahkan semua tenaga dan pikiran untuk mempelajari hal baru. Yang kedua ada berhenti membandingkan diri. Jika kamu merasa ada yang salah atau kurang dari dirimu, evaluasilah dirimu sendiri tanpa harus membandingkannya dengan orang lain. Membandingkan dirimu dengan orang lain hanya membuat kamu tidak percaya diri dan menurunkan self-esteem. Yang ketiga, memiliki tujuan hidup. Setiap orang pasti memiliki tujuan hidup yang berbeda. Memiliki tujuan hidup artinya memiliki rencana. Dengan adanya hal itu, kamu akan semangat untuk mencapai tujuan hidup, serta rencana-rencana yang kamu rancang. Yang keempat, jalin relasi yang positif. Carilah teman yang dapat memotivasi dan menghargai kamu. Hindarilah untuk berteman dengan orang yang toksik. Jangan sampai kamu terjerumus dalam hubungan pertemanan yang buruk. Itu akan membuat kamu mudah tidak percaya diri dan mudah mendengar kata-kata buruk dari orang lain terhadap dirimu. Itu akan berakibat pada turunnya self-esteem. Yang kelima ada terima keadaan diri. Memiliki kekurangan dalam diri adalah hal yang sangat wajar. Setiap kekurangan tentunya akan ada kelebihan lain dalam diri. Terimalah dengan lapang dada, pelajarilah hal lain, gali terus potensimu, kamu agar kamu bisa menutupi kekuranganmu dengan kelebihanmu. Yang keenam, memiliki sifat positif. Cara meningkatkan self-esteem adalah memiliki sifat positif. Memiliki sifat positif dalam diri sendiri adalah hal yang wajib. Sebab seperti kata pepatah, apa yang kamu tanam adalah apa yang kita tuai. Artinya, dengan memiliki diri sendiri yang positif, maka akan menghasilkan yang positif juga. Materi selanjutnya adalah pilar karakter.
Ada 9 pilar karakter. Adalah sebuah konsep fondasi pilar untuk bisa membangun manusia berkarakter yang cerdas dan kreatif, yang setiap pilarnya terdiri atas kumpulan nilai-nilai karakter sejenis. Konsep ini merupakan strategi untuk memudahkan penanaman nilai-nilai karakter karena sesuai dengan mekanisme kerja otak, yaitu nilai-nilai tertentu akan lebih mudah dipahami apabila ada polanya. Penjabaran 9 pilar karakter dijabarkan sebagai berikut. Untuk yang pertama ada cinta Tuhan dan segenap cintanya. Mencintai Tuhan yang Maha Kuasa dan segenap ciptaannya yang diwujudkan dalam rasa syukur dan doa, serta menyayangi, menjaga, dan memelihara alam dan seluruh isinya. Mau itu manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan. Yang kedua ada mandiri, disiplin, dan tanggung jawab. Mandiri yang diwujudkan dengan memaksimalkan segenap kemampuan sendiri untuk melakukan berbagai aktivitas dengan penuh kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. Yang ketiga ada jujur, amanah, dan berkata bijak. Jujur yang diwujudkan dalam perkataan, tidak menggunakan atau mengambil hak dan milik orang lain, dan berani mengakui kesalahan jika terbukti berbuat salah. Amanah atau dapat dipercaya diwujudkan dengan sikap menepati janji, menyampaikan pesan ataupun titipan kepada yang berhak secara benar dan bertanggung jawab. Berkata bijak diwujudkan dengan selalu menjaga perkataan yang baik, bijak, sopan, dan jujur tanpa menyakiti atau mempermalukan pihak lain, serta berpikir secara mendalam sebelum mengungkapkan perkataan. Yang keempat ada hormat, santun, dan pendengar yang baik. Sopan santun dengan membiasakan dengan ucapan terima kasih, permisi, minta tolong, minta izin setiap melakukan aktivitas yang relevan dengan kata-kata tersebut dan diucapkan dengan sopan. Pendengar yang baik diwujudkan dengan memberikan perkataan kepada lawan bicara, menatap dengan sopan lawan bicara dan tidak memotong pembicaraan. Hormat dan patuh diwujudkan dengan bersikap hormat kepada orang tua, guru, pemimpin, dan siapapun yang patut dihormati, tanpa melihat latar belakang, suku, ras, budaya, agama, dan serta patuh kepada hukum dan aturan yang berlaku. Yang kelima ada dermawan, suka menolong dan kerjasama. Dermawan suka menolong yang diwujudkan untuk bersikap suka menolong siapapun, sebagai dalam bentuk apapun bagi yang memerlukan, tidak terbatas harta, serta mendahulukan dan memberikan fasilitas atau kenyamanan kepada yang membutuhkan, seperti orang tua, orang yang suka renta, ibu hamil, dan ibu-ibu yang membawa anak kecil di tempat fasilitas umum seperti ketika di kereta, bus, dan sebagainya. Kerjasama diwujudkan dengan sikap yang terbuka untuk berbagai tugas, berbagi peran, saling mendukung dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Yang keenam ada percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah. Percaya diri diwujudkan dengan kemampuan untuk memimpin, berkompetisi secara sehat, berani untuk tampil, dan berekspresi secara positif. Kreatif diwujudkan dengan kemampuan untuk menetapkan tujuan, impian, dan harapan, dan berupaya dengan berbagai cara yang spesifik, unik, dan terukur untuk meraih tujuan, impian, dan harapan, serta berupa maksimal untuk mencari solusi atas masalah
dan tantangan yang dihadapi. Pantang menyerah merupakan rangkaian dari karakter percaya diri dan kreatif yang akan mendorong seseorang memiliki semangat, berjuang dan bertahan untuk mencapai tujuan. Yang ketujuh ada pemimpin yang baik dan adil. Pemimpin yang baik dan adil diwujudkan dengan kemampuan mengambil inisiatif untuk memimpin, memberikan contoh, melindungi, berbuat baik dan mengajak untuk kebaikan dan mengayomi, bersikap sportif, mengakui kesalahan jika ada, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk tampil dan berperan, terbuka untuk kerjasama dan berbagai atas keberhasilan bersama. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Baik hati dan rendah hati diwujudkan dengan berperilaku menghargai, senang menolong, selalu berbuat dan menebar kebaikan, minta maaf dan memaafkan, memberikan senyuman, dan tidak membanggakan diri. Yang kesembilan ada toleran, cinta damai, dan bersatu. Toleran diwujudkan dengan bersikap menghargai perbedaan latar belakang suku, ras, agama, dan budaya, menghormati keyakinan, agama, dan tempat beribadah orang lain, tidak memaksakan kehendak, serta tidak merasa yang paling benar dan baik. Cinta damai diwujudkan dengan perilaku yang mengutamakan perdamaian, saling meminta maaf dan bersabar. Kesatuan merupakan hasil perwujudan dari toleran dan cinta damai yang akan melahirkan karakter yang mencintai kesatuan dan persatuan. Mungkin cukup sekian paparan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang dan banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.